bagaimana bahwa Islam saat ini yang ada di Pulau Bali bukan sebagai pendatang, namun sebagai sahabat membangun peradaban bersama di Pulau Bali. Agar narasi yang berkembang agar bisa dilengkapi bahwa saat itu Bali dibangun oleh kelompok-kelompok multikultural, bukan hanya Hindu tapi juga Islam. Walaupun kami hidup di mayoritas Hindu, tapi kami harmonis, bisa hidup berdampingan. Itulah Islam. Jadi bahwa hubungan kemanusiaan tetap kita jaga, hubungan kepada Allah dan Tuhan tetap kita jaga. Jembrana, ujung barat Pulau Dewata, menyimpan sebuah fragmen sejarah yang unik. Di sini, nafas Islam telah berembus jauh melampaui waktu, bermula dari riak gelombang yang membawa para pengembara tangguh ke pesisir Bali sejak abad ke-17. Namun, satu nama abadi dalam ingatan, seorang bangsawan yang membawa suluh diplomasi dan spiritualitas, Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Seorang sosok Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Jadi kita perlu agak flashback belakang mungkin. Jadi cerita sejarah Islam yang ada di Kabupaten Jembrana itu sedikit unik. Jadi dia bahwa kampung Islam atau Islam yang ada di Kabupaten Jembrana itu sudah ada sejak abad ke-17. Ditandai pertama dengan adanya segerombolan kapal Bugis Makassar, itu dipimpin oleh Deng Nakhoda. Adapun berkelanjutan demikian sampai 1799 barulah kedatangan seorang Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Tokoh loloan yaitu Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Beliau datang ke Bali pada tahun 1790-an. Jadi beliau ini adalah generasi kedua yang datang di Jembrana, Bali. Generasi pertama itu diawali oleh Daeng Nakhoda 1665. Kemudian generasi kedua seorang guru datang dari Sarawak, Malaysia, diambil itu 1670-an. Kemudian Syarif tua yang masuk abad ke-17, jadi 1790. Kedatangan sosok yang dikenal sebagai Syarif tua ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah buah dari pergolakan di tanah Kalimantan. Sebagai keturunan mufti besar dan bangsawan Al-Qadri, ia memilih menjauh dari cengkeraman kolonial yang mulai mengintervensi kedaulatan kesultanan, mencari ruang baru untuk menyemaikan benih perdamaian. Jadi beliau sebenarnya adalah masih ada darah keturunan bangsawan. Moyang beliau adalah namanya Syarif Abu Bakar bin Al-Qadri, dan juga buyutnya atau nenek moyangnya beliau adalah seorang Syarif Hussein bin Ahmad Al-Qadri dari Hadramaut, dan saat itu di Kesultanan Pontianak menjadi tuan besar atau mufti besar di Kesultanan Mempawai gitu di Pontianak. Jadi pastinya adalah efek dari kontrol penuh dari kolonial yang bagaimana dia memaksa beberapa kesultanan di bawah kendali dari kolonial tersebut. Jadi saat itu di Kesultanan Pontianak sudah terjadi pergolakan. Ketika berdirinya Kesultanan Pontianak, mulai ada intervensi dari kolonial untuk Kesultanan Pontianak ini dalam satu tubuh atau satu persetujuan kesepakatan dengan kolonial. Akibat dari itu, golongan-golongan dari Al-Qadri ini merasa tidak puas dan merasa tidak terima. Akhirnya mereka menyebar di beberapa provinsi di Nusantara, provinsi di Indonesia. Salah satunya itu yang pertama ada Syarif Abu Bakar Al-Qadri yang tadi saya bilang, itu dia sampai ke NTB yang dikenal di sana sebagai Pangeran Laksana Muda. Takdir membawa pelayarannya yang semula bertujuan ke Nusa Tenggara Barat berbelok arah akibat kendala di lautan. Ia justru merapat di pantai Air Kuning, disambut oleh komunitas Bugis yang telah lebih dulu menetap. Disinilah pertemuan antara kaum pengelana dan penguasa lokal mulai merajut kisah baru bagi Jembrana. Syarif Al-Qadri sendiri, Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri ini akhirnya awalnya dia sebenarnya mau ke NTB.
Namun kendati demikian mengalami kendala di laut, lalu dia akhirnya sampai mendarat ke Pulau Bali, khususnya di Kabupaten Jemberana di Air Kuning namanya tempatnya, sebelum dia akhirnya merapat ke Desa Lolowan. Begitu. Syarif Al-Qodri pada umumnya sebenarnya adalah orang yang waktu itu datang ke Air Kuning lalu disambut oleh sekawanan atau komunal yang sudah ada di sana, komunal Islam, yaitu komunal-komunal dari suku-suku Bugis. Yaitu yang pertama yang paling masyhur yang disebutkan adalah dari Daeng Patimi namanya, atau Kapten Patimi. Beliau adalah seorang punggawa yang diberikan gelar kapten oleh Kerajaan Badung saat itu. Dan saat itu kenapa diberikan oleh Kerajaan Badung? Karena jaraknya jauh nih antara Jemberana dan Badung gitu. Saat itu Badung menguasai ketika setelah Mengui ditaklukkan oleh Badung dan dibantu oleh Laskar Bugis. Nah, Daeng Patimi ini diutus ke Bandar Lolowan sebagai syah bandarnya. Adapun Syarif Tua diperkenalkan saat itu kepada Gusti Agung, Putu Agung kalau nggak salah, di Raja Jemberana ketiga. Saat itu yang berkuasa. Bukan sebagai ancaman, kedatangan Syarif Abdullah justru disambut dengan karpet merah oleh Raja Jemberana. Kecerdasan intelektual, kemahiran navigasi, hingga kelihayan berbisnis menjadikannya sosok yang sangat dibutuhkan. Di bawah asuhannya, Lolowan berubah menjadi bandar yang riuh, tempat di mana ekonomi stabil dan harmoni antara Hindu-Islam tumbuh subur dari hati seorang penguasa kepada kaum pendatang. Apa dasarnya sampai akhirnya diberikan karpet merah? Satu, pertama dia punya skill tentang intelektualnya dia, karena bagian dari bangsawan juga, diplomasi, skill navigasi, dan bisnis. Dan saat itu dibutuhkan oleh Jemberana adalah untuk kebutuhan bisnis. Yang saat itu dipegang oleh Syarif Abdullah Al-Qodri dan Patimi. Maka dari itu, di Raja Jemberana ketiga menyambut dengan baik tali persahabatan ini, tali perdamaian ini, dan diberikanlah syah bandar itu dipegang oleh Daeng Patimi dan dikoordinasikan juga oleh Syarif Abdullah Al-Qodri. Dan memang saat itu betul, di abad ke-18, Bandar Lolowan itu sangat ramai dan sampai membuat komunitas-komunitas antara Hindu dan Islam di sana itu terbangun dengan sangat harmonis, dan memang ekonominya sangat stabil saat itu di Kerajaan Jemberana. Namun dari catatan sejarah, itu milik Bapak Iwayan Reken di tahun 1979 menyebutkan bahwa memang terjadi dialog tadi yang saya bilang, bahwa ketika Syarif Tua, atau biasa disebut di sana Syarif Tua atau Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qodri datang, Kerajaan Jemberana itu menyambut dengan baik. Karena skillnya, karena bersama pengikutnya juga, dan akhirnya dia diberikan tempat memang di wilayah Bandar Lolowan itu, sebelum akhirnya menjadi kampung. Karena Syarif Tua ini juga kan berkolaborasi dengan penguasa Jemberana dulu. Nah, beliaulah yang kami bisa baik hubungan dengan raja yang mayoritas Hindu. Syarif Tua ini selaku pembantu raja. Jadi yang lain yang ahli agama, makanya hunian kami ini juga hibah dari Raja Jemberana, kurang lebih 80 hektar. Syarif Tua juga dia sudah alim, jadi dia ahli agama di samping ahli birokrasi, ahli agama juga. Dia dakwah lewat birokrasi itu. Jadi bagaimana Islam ini bisa diterima, itu model dakwahnya dia. Jadi tidak dengan kekerasan, tapi dengan sopan santun, itu yang dakwah yang paling menonjol dari beliau. Yang saya akui. Bukan mengajarkan agama kita, tapi cara bergaul itu cara bergaul di daerah mayoritas. Itu yang luar biasa, itu yang paling mahal sebetulnya. Lolowan adalah miniatur Nusantara. Etnis dari Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan melebur menjadi satu di pemukiman unik berarsitektur rumah panggung. Di tengah-tengah mereka, berdirilah Masjid Agung Baitul Qodim, sejarah pertama yang memancangkan nilai ibadah sekaligus makam, menjadi pusat peradaban Muslim yang sangat dihormati oleh sang raja. Karena lolowannya agak unik. Jadi lolowannya ini beberapa etnis, baik dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Pontianak, termasuk bahasanya. Karena bahasa gurunya bahasa Melayu. Jadi sampai sekarang bahasa Melayu kami baru bahasa Melayu di sini. Jadi dari mana? Dari Jawa, sudah lama di sini, baru 2 hari. Itu bahasa kami. Mungkin beda. Melayunya dengan Pontianak, Melayunya dengan Sarawak, Melayunya dengan Terengganu beda. Karena sudah ada
berkolaborasi dengan bahasa Bali. Jadi beberapa bahasa Bali juga masuk dalam komunitas. Rumah panggung ini juga di Loloan agak aneh. Jadi ada yang komunitas Sulawesi, ada yang Sumatera, Melayu. Sumateranya itu Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Jadi di Loloan ini komunitas Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kalimantannya Kalimantan Barat, Sarip Tua. Jadi Sumateranya ada dari Riau, ada yang banyak dari Padang, terus kemudian dari Palembang. Jadi dulu termasuk rumah-rumahnya, genteng-gentengnya kan ada genteng dari Palembang, namanya genteng Palembang. Masjid ini didirikan ketika bagaimana biasa komunitas muslim itu ketika dia berada di suatu daerah, yang dibangun itu dua. Pertama tempat ibadah, yang kedua makam. Jadi termasuk kita duduk di sini ini makam pertama. Jadi termasuk masjidnya juga. Jadi beberapa cerita orang tua dulu masjid ini atapnya berbentuk hijau dulu. Cerita-cerita orang tua saya, karena kebetulan orang tua lahir tahun 1988, saya ada banyak cerita. Ketika beliau meninggal 102 tahun, tapi di 100 hari saya diceritakan semua tentang beliau. Jadi ini masjid, sekarang dia menjadi masjid pertama. Jadi dulu bukan Masjid Baitul Qadim, namanya Masjid Jembrana. Nah, yang memberikan nama itu rajanya dulu. Lalu adapun naskah yang masih kami temukan, pertama adalah sebuah naskah prasasti. Itu udah prasasti berupa kayu, papan besar, ukuran 45 x 15 cm kalau nggak salah, di Masjid Baitul Qadim Loloan Timur, yang menjelaskan di sana sudah tertuang bahwa Enci Yakub, ada seorang ulama dari Terengganu, Malaysia, yang memberikan sepetak tanah dan Al-Quran, lalu disaksikan oleh Syarif Tua Al-Qodri sebagai utusan atau tokoh dari Bandar Loloan tersebut. Adapun demikian, memang dari situlah cikal bakal yang bisa saya jelaskan apa yang tersisa dari naskah atau peninggalan-peninggalan dari Syarif Al-Qodri. Mungkin setelah itu ada makamnya beliau, dan lalu ada sebenarnya ada peta penelitian LIPI tahun 1980 yang menyebutkan bahwa pernah ada suatu benteng besar di Loloan, itu adalah Benteng Fatimah, yang memang saat itu dibangun oleh Syarif Abdullah Al-Qodri. Sekarang memang kondisinya tidak ada karena sudah dijadikan proyek jalan, jadi peninggalan itu sudah tidak ada. Namun catatan ataupun petanya berbentuk benteng itu masih ada di penelitian LIPI tahun 1980-an. Banyak rumah panggung di Loloan. Yang pertama adalah perlu diketahui Bandar Loloan tersebut itu dekat dengan Sungai Ijo Gading. Nah, Sungai Ijo Gading itu sering berdekatan dengan pantai. Kala itu, kenapa dibangun sebuah perumahan atau rumah berbentuk panggung? Untuk menghindari pertama abrasi, kedua air yang meluap akibat banjir, dan air juga yang masuk dari laut. Gitu. Nah, adapun yang lain, yaitu sebagai suatu bentuk simbol bahwa Bandar Loloan saat itu sangat maju tentang ekonomi. Jadi masyarakatnya yang mempunyai rumah panggung itu membuktikan bahwa ekonomi di sana sangat maju. Jadi dibuktikan dengan rumah panggung tersebut. Karena kalau kita berbicara dengan rumah arsitektur Bali pada umumnya, tidak seperti itu bentuknya. Dan memang rumah panggung itu identik dengan satu komunal atau satu orang atau sebuah keluarga yang memang punya gelar tersendiri. Karena kan bentuk bangunannya juga memang bentuk bangunan gaya-gaya khas bangsawan Melayu dan Bugis. Tak hanya birokrat handal, Syarif Abdullah adalah pemegang amanah spiritual yang dalam. Di tangannya, dakwah Islam mengalir melalui pena dan alutsista, menciptakan karya-karya yang masih bisa kita raba teksturnya hingga hari ini. Dari meriam berukir aksara Arab Jawi, hingga naskah-naskah kuno yang menyimpan wasiat wakaf dari ratusan tahun yang lalu. Dulu sebelum saya kebetulan dari awal mengikuti, dulu banyak cerita-cerita itu kan ada Quran yang tidak tahu siapa pengarangnya, siapa penulisnya, dan itu tulis tangan masih ada. Dan kedua ada sebuah wasiat, tapi wasiat itu ikrar wakaf. Jadi dia mewakafkan, itu terjadi tahun Hijriahnya 1226 Hijriah. Nah, sekarang sudah hampir 200 tahun yang lalu. Itu masih ada tersimpan. Al-Quran ini ternyata tahun 1980 dulu keluarga dari Kesultanan Terengganu datang membuktikan bahwa ada
salah seorang sultanan itu yang tinggal di Bali. Nah, itu Encik Yakub punya. Terus diteliti tentang tulisan Al-Qur'annya, ternyata memang dia punya karena beberapa tulisannya, mushaf-mushafnya persis ada yang dari Islam. Maka itu penting sebagai bentuk bahwa dia leluhurnya agamis, jadi dia orang agama. Dan beberapa cerita beliau ini adalah seorang tasawuf yang kalau istilahnya sandri sakti mandraguna juga punya ilmu-ilmu. Itu beberapa cerita-cerita orang tua-tua. Bagaimana pendidikan atau dakwah yang menyebar di sana, ya pastinya bagaimana terbentuknya bahasa-bahasa Melayu, bahasa-bahasa Arab Melayu atau Arab Jawi yang kita kenal saat ini dengan tulisan-tulisannya, dan itu banyak dibuktikan. Salah satunya ada meriam di Puri Agung Negara, di dalam itu bertuliskan Arab Jawi, dan itu ketika kami ke sana penelitian dan memang disebutkan bahwa itu karya terakhir beliau. Karya terakhir beliau sebuah meriam untuk membantu bagaimana proses alutsista dari kerajaan tersebut. Gitu. Jadi proses dakwahnya pun juga demikian, bagaimana terbentuknya suatu kampung dan bagaimana membuat distrik antara kampung Lolowan Timur dan Lolowan Barat dan tetap menjadi satu kerukunan dan mereka tetap menjadi komunal Muslim yang besar, namun juga tidak tidak pernah bersinggungan secara sosial dengan Hindu. Bersinggungan dalam hal ini, bersinggungan dalam hal pertikaian tidak. Cuman dia membangun benar hubungan yang harmonis antara pihak komunal dari Islam, kampung Lolowan tersebut, dengan Puri khususnya di Kabupaten Jemberana sebagai pengampu kebijakan dan pemerintahan dan sosial masyarakat yang ada di sana. Pelajaran terbesar dari Sarip Tua adalah bagaimana menjadi Muslim yang diterima dengan cinta di tanah yang berbeda keyakinan. Beliau mengajarkan bahwa dakwah yang paling mahal bukanlah melalui kekerasan, melainkan melalui cara bergaul, sopan santun, dan tradisi ngejot saling berbagi hantaran di hari raya yang menjahit rasa kemanusiaan di atas segalanya. Ya, kami sudah biasa diajar leluhur, termasuk dulu Sarip Tua ini memang ahli birokrasi mengajarkan kita berhidup berdampingan dengan Hindu. Maksudnya artinya bukan tujuannya dia datang ke Bali untuk mengislamkan Bali, tapi bagaimana dia bisa diterima, bukan diterima oleh komunitas mayoritas Hindu ini. Itulah kan biasanya ada budaya kita di sini kalau hari raya Idul Fitri kita membawakan kayak parsel kan ke saudara-saudara itu dari Rudi sudah di. Nanti hari raya Galungan yang Hindu juga bawa parsel ke, itu namanya ngejot. Budaya ngejot itu adalah salah satu cara kita mengharmoniskan antara hubungan kita, kemanusiaan kita dengan lingkungan sekitar. Bahkan itulah saya katakan tadi bahwa ini hunian kita ini dikasih hibah oleh Raja Hindu itu. Karena hubungan baik kita. Satu, kita menjaga hubungan kita karena kita memang tahu diri, kita tinggal di komunitas yang mayoritas Hindu, maka tetap kita menjaga itu. Termasuk teman-teman Hindu juga begitu. Jadi simbol Bali itu satu. Karena konsep Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau soal agama kan masing-masing kita, tapi soal kehidupan yang diajarkan orang tua saya yang dulu kan kadang-kadang orang Lolowan pemilik tanah, nanti yang menggarapnya orang Hindu. Nah itu pola-pola semacam itu. Warisan-warisan yang itu yang perlu kita pertahankan. Sarip Tua adalah selaku tokoh panutan masyarakat Jemberana yang pengembangan Islamnya cukup luas. Kiprah beliau adalah sosok ulama yang panutan untuk pengembangan Islam dengan jalan terjun ke masyarakat, terutama masyarakat pesisir pantai Jemberana itu sepenuhnya atas bimbingan beliau. Alhamdulillah perkembangan Islam di Bali ini cukup mengembirakan hingga pada saat ini mencapai sekitar 15% dari perkembangan penduduk. Nah, dengan demikian kami dari Forum Pemerhati Sejarah Islam meneruskan perjalanan umat Islam di Bali sejak abad 13. Kami mengembangkan atau meneruskan jejak para tokoh
yang pada saat itu melakukan harmonisasi di dalam kehidupan di Bali. Maka kami pada saat ini menggelorakan lagi kehidupan secara harmoni di Bali. Wafatnya Sarip Tua di tahun 1800-an menyisakan duka yang mendalam. Tidak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi Puri Jembrana. Ia pergi meninggalkan jejak-jejak luar biasa. Sebuah jembatan kokoh yang ia bangun di atas sungai perbedaan. Hari ini, Loloan berdiri bukan hanya sebagai pemukiman, melainkan sebagai laboratorium hidup tentang bagaimana sejarah harus dirawat dan literasi harus ditegakkan. Wafat beliau itu kurang lebih di 1800 tahun 1800-an. Beliau wafat memang dalam posisi yang sudah berumur, lalu meninggalkan jejak-jejak yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana jejak politik dan diplomasi bersama Puri-Puri saat itu, bagaimana dia tetap sebagai benteng dan tokoh utama untuk membela antara komunitas Muslim dan komunitas Hindu kala itu. Lalu bagaimana perannya juga di kampung Loloan tersebut atau wilayah kampung Islam Loloan tersebut sebagai tokoh yang sangat dihormati, tokoh yang menyebarkan dakwah Islam lewat harmonisasi, bagaimana hubungannya sosial dibangun juga, dan mengalami kesedihan antara pihak Puri Jembrana salah satunya dan juga kampung Islam sendiri karena kehilangan tokoh sosok yang menjadi jembatan antara pihak Islam dan Hindu kala itu di Kabupaten Jembrana. Sekitar 20 tahun saya ketemu dari Kesultanan Pontianak, membuktikan betul dak ini ya Sarip betul, ternyata betul. Jadi ciri khasnya batu nisannya mirip dengan kan dulu dia ada catatan bahwa ada seorang keluarga kesultanan yang lari ke Bali, dibuktikan. Cuman kalau saya membaca dari tulisan Pak Wayan Reken, jadi orang Hindu ya, justru orang Hindu yang pertama menulis literatur yang pertama itu yang menulis bukan orang Muslim, orang Hindu yang menulis. Itu memang kelebihan kita di Jembrana ini. Jadi kalau dakwah beliau adalah bagaimana kita hidup berdampingan, itu dakwah yang paling mahal. Bahwa Loloan ini miniatur Indonesia. Jadi segala etnis ada di sini, walaupun kami hidup di mayoritas Hindu, tapi kami harmonis, bisa hidup berdampingan. Itulah biasa, itulah Islam. Jadi bahwa hubungan kemanusiaan tetap kita jaga, hubungan kepada Allah dan Tuhan tetap kita jaga. Loloan adalah pesan bagi masa depan. Di balik tradisi pingit yang pernah ada, di balik setiap ayat Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak Loloan, tersimpan cita-cita mulia. Bahwa Islam hadir di Bali bukan sebagai pendatang asing, melainkan sebagai sahabat yang membangun peradaban bersama dalam kemajemukan etnis yang indah. Pesannya adalah yang pertama, kita harus melek sejarah, literasi, kita harus bangun kembali di kampung-kampung karena setiap kampung Islam sebenarnya memiliki jejak-jejak sejarah yang sebenarnya hampir terlupakan saat ini. Kedua adalah rawat kembali peninggalan-peninggalan Islam yang ada di Pulau Bali untuk menjadi suatu khazanah keilmuan, khazanah informasi bagaimana bahwa Islam saat ini yang ada di Pulau Bali bukan sebagai pendatang, namun sebagai sahabat membangun peradaban bersama di Pulau Bali. Agar narasi yang berkembang agar bisa dilengkapi bahwa saat itu Bali dibangun oleh kelompok-kelompok multikultural, bukan hanya Hindu tapi juga Islam. Ada sejarahnya, ada perannya, bahkan ada peninggalannya yang menjadi bukti bahwa peradaban Bali saat itu memang dibangun bersama-sama lewat multikultural etnis.